Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aila Astri Rahmawati, mahasiswa Prodi Diploma 3 Kebidanan Stikes Dharma Husada Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah terjadinya kehamilan. Nah, baik. Yang pertama di sini saya akan membacakan terlebih dahulu tentang pembahasan, yaitu pembahasannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, definisi hormon. Yang kedua, hormon estrogen. Yang ketiga, hormon progesteron. Dan yang keempat atau yang terakhir, cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah kehamilan. Nah, yang pertama ada definisi hormon. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi organ tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi atau pada sistem reproduksi. Nah, baik, yang selanjutnya di sini ada hormon estrogen. Nah, estrogen merupakan sekelompok hormon yang memiliki peran sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita dan pada proses reproduksinya. Nah, hormon estrogen mempunyai fungsi dan manfaat. Jadi yang pertama, fungsi dari hormon estrogen yaitu untuk mempengaruhi perkembangan organ reproduksi, sel pematangan pada sel telur, pelepasan sel telur, dan menstruasi. Lalu ada manfaat juga. Di sini manfaatnya yaitu salah satu peran penting hormon estrogen adalah untuk mengatur siklus menstruasi, dimulai daripada saat menstruasi pertama dan menandakan pada saat masa pubertas. Dan bermanfaat juga pada siklus menstruasi normal, yaitu siklus menstruasi normal berlangsung pada 24 hari hingga 38 hari dengan volume darah yang keluar sekitar 30-80 ml. Baik, yang selanjutnya ada hormon progesteron. Nah, progesteron merupakan hormon yang berperan penting dalam mengatur siklus ovulasi atau pada saat pembuahan dan mengatur siklus menstruasi juga, membantu implantasi calon janin pada rahim, serta mempertahankan kehamilan. Nah, selanjutnya pada hormon progesteron terdapat fungsi serta manfaat. Yang pertama ada fungsi hormon progesteron. Hormon progesteron adalah hormon seks wanita yang diproduksi oleh indung telur atau ovarium serta kelenjar adrenal juga. Selain berfungsi menjaga kehamilan dan tumbuh kembang embrio, progesteron juga berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi dengan mengendalikan pertumbuhan jaringan dinding rahim atau endometrium. Nah, selanjutnya ada manfaat hormon progesteron juga. Manfaatnya yaitu merupakan hormon yang berperan penting dalam mengatur siklus ovulasi dan menstruasi, serta membantu implantasi calon janin pada rahim, serta mempertahankan kehamilan. Nah, lalu yang terakhir pada pembahasan ini yaitu ada cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah terjadinya kehamilan. Nah, untuk mencegah kehamilan, kita bisa menggunakan pil KB. Kenapa sih kita harus menggunakan pil KB? Karena dalam pil KB itu sudah mengandung hormon estrogen dan progesteron. Nah, baik, di sini ada pil KB adalah kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau mencegah konsepsi yang digunakan dengan cara kontrasepsi oral atau diminum. Pil kontrasepsi ini tersedia dua jenis, yaitu pil kombinasi dan pil mini. Pil kombinasi yaitu mengandung progestin dan estrogen, sedangkan pil mini hanya mengandung progestin saja. Nah, hal ini bekerja dalam 3 cara. Yang pertama, mencegah indung telur Anda untuk melepas sel telur agar tidak terjadi proses pembuahan. Yang kedua, mengubah ketebalan lendir leher rahim, menyulitkan sperma bergerak masuk ke dalam rahim, dan yang ketiga mengubah dinding rahim agar sel telur tidak dapat dibuahi. Nah, selanjutnya ada jenis pil KB. Yang pertama di sini ada pil kombinasi. Pil ini berfungsi dengan menebalkan lendir pada sekitar serviks atau leher rahim atau juga dinding rahim agar sperma sulit untuk memasuki uterus.
Nah, hormon yang ada di dalam pil KB ini terkadang juga dapat berdampak pada uterus untuk mempersulit sel telur untuk menempel pada dinding uterus tersebut. Nah, kebanyakan pil KB ini terdiri dari paket 21 hari atau 28 hari. Satu pil KB ini mengandung hormon yang dapat dikonsumsi setiap harinya pada saat selama 21 hari berturut-turut. Jadi diminumnya pada saat jam-jam tertentu saja. Misal sekarang jam 9, besoknya diminum jam 9 lagi. Jadi harus sama setiap harinya. Nah, selain pil kombinasi ada juga pil mini. Nah, pil mini ini bekerja dengan mengubah lendir serviks dan dinding uterus dan terkadang dengan mempengaruhi ovulasi juga. Namun, pil mini ini bisa jadi kurang efektif dalam mencegah kehamilan dibanding dengan pil kombinasi karena pil mini hanya mengandung hormon estrogen saja, beda dengan pil kombinasi. Pil kombinasi yaitu mengandung hormon keduanya, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron juga. Baik, yang selanjutnya ada cara menggunakan pil KB. Pil KB jenis apapun juga dapat bekerja dengan baik jika diminum setiap harinya pada jam yang sama. Misal sekarang diminum jam 9 pagi, dan besoknya juga harus diminum sama jam 9 pagi juga. Hal ini terutama berlaku untuk pil KB yang mengandung hormon progesteron. Nah, ada juga manfaat pil KB. Nah, di sini manfaat pil KB itu menjadi terbagi beberapa bagian. Nah, yang pertama, manfaatnya yaitu untuk mengatur siklus menstruasi menjadi lebih teratur. Yang kedua, untuk mengurangi kram dan nyeri menstruasi lebih ringan atau untuk mengurangi desminor. Yang ketiga yaitu peluang rendah anemia defisiensi zat besi. Yang keempat yaitu menekan resiko endometriosis simptomatik. Dan yang terakhir yaitu untuk mencegah kehamilan ektopik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pemaparan materi kali ini sudah selesai dipaparkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.